Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Banten, Wakil Menteri BUMN II, jajaran Direktur Utama BUMN, pimpinan komunitas asosiasi startup, Bapak dan Ibu beserta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Indonesia Convention Exhibition dalam acara pembukaan BUMN Startup Day. Hadirin yang kami hormati, BUMN Startup Day merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN bersama dengan BUMN dan para venture capital BUMN untuk memfasilitasi pertukaran ide, inspirasi, dan kolaborasi antara BUMN Indonesia dengan para startup terkurasi dalam tahap scale up dan growth, di mana BUMN Startup Day mengambil peran aktif dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital yang besar di Indonesia untuk mendukung para generasi muda, kreator, pencipta lapangan kerja baru, dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital dengan sinergi yang lebih erat dan saling menguntungkan. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita dengarkan laporan Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Menteri Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung yang hadir hari ini. Yang terhormat Pejabat PLT Gubernur Banten Bapak Ali Mukhtabar yang hadir hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati Tangerang Bapak Ahmad Zaki Iskandar yang hadir hari ini. Wakil Menteri II Bapak Kartiko, para direksi BUMN yang hadir hari ini, dan tentu yang sangat penting juga para CEO dan co-founder startup yang hadir hari ini. Dan ternyata ada tamu spesial Pak Wisnu Tama hadir juga Pak di sini Pak. Tentu
kami mengingat bagaimana pesan daripada Bapak Presiden sebelum 2019 waktu itu. Bapak mengingatkan kepada kita semua bahwa ekonomi digital akan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan seperti Bapak lihat hari ini, proyeksi di tahun 2030 ekonomi digital Indonesia akan yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu 40% dari total ekonomi yang ada di Asia Tenggara untuk digital. Kurang lebih itu 4.500 triliun nilainya. Ini adalah angka pertumbuhan atau potensi ekonomi yang luar biasa, Bapak. Dan kalau kita lihat momentum ini juga bersamaan dengan mayoritas penduduk Indonesia ini usianya muda, Bapak. Sekarang 54% di bawah 35 tahun. Artinya apa? Indonesia punya market yang besar dan punya potensi sumber daya manusia yang saat bersamaan juga menjadi sebuah kesinambungan antara ekonomi digital dan sumber daya manusianya. Nah, ini saya rasa yang tidak bisa terelakkan lagi, kenapa kita harus dorong secara menyeluruh. Tentu kami Bapak dari BUMN sendiri kita coba berinisiasi. Kita membangun ekosistem yang kita bisa bangun di BUMN-nya sendiri Bapak. Kalau Bapak ingat waktu itu pertama-tama kita mendorong adanya masyarakat digital, Indonesian Digital Tribe yang Bapak juga waktu itu hadir. Dan alhamdulillah waktu itu kita bisa mentraining hampir 19.000 daripada potensi daripada yang ngerti digital ini Bapak. Dan ini kita akan lakukan setiap tahunnya. Lalu kalau Bapak ingat juga bagaimana sejak awal juga BUMN sudah mempunyai venture capitals Bapak. Ada Mandiri Capital, BRI Ventures, lalu ada Telkom, ada Telkomsel, dan yang terakhir BNI juga saya minta untuk membuat venture capitals. Dan venture capitals yang ada di BUMN ini sudah berinvestasi kepada 336 startup. Yang memang kalau dilihat hari ini banyak juga yang sudah mulai menjadi unicorn atau unicorn Bapak. Nah karena itu Bapak juga meluncurkan waktu itu Merah Putih Fund. Di mana salah satu ketika startup ini ke growth stage atau masa pengembangan yang valuasinya sudah cukup besar, itu biasanya kita tidak hadir Bapak. Nah karena itu Merah Putih Fund kita hadir, kita masuk ke investasi di situ, tetapi dengan catatan foundernya orang Indonesia, perusahaannya harus beroperasi di Indonesia dan bayar pajak di Indonesia, dan bisa tentunya diprioritaskan untuk go public di Indonesia. Tentu ini seiring dengan konsep Bapak juga pembangunan ibu kota baru, di mana ibu kota baru ini akan lebih friendly kepada investasi fintech. Nah ini yang kita coba rajut Bapak. Nah tentu hari ini Bapak, BUMN Startup Day ini tidak lain bagaimana kita coba mendorong para BUMN ini juga mulai dekat kepada para startup Bapak. Dan kita minta para BUMN tidak langsung berinvestasi tetapi harus ada pendampingan Bapak dengan para venture capitals yang ada di BUMN. Karena kita tidak mau, mohon maaf Bapak, para tentu direksi daripada BUMN yang tidak punya pengalaman di industri digital ini langsung berinvestasi tanpa ada pendampingan. Karena kita coba jaga supaya ini benar-benar ada keberlanjutan Bapak. Dan alhamdulillah Bapak, hari ini ada 150 exhibitor yang hadir hari ini. Lalu juga ada 250 startup Bapak yang sudah disesuaikan dengan 12 klaster yang ada di BUMN. Jadi grouping yang ada di BUMN. Lalu Bapak di sini juga ada 22 BUMN yang berusaha melihat apakah ada potensi untuk business matching. Ini yang kita lakukan Bapak. Lalu juga ada 5 venture capitals yang mendampingin di sini Bapak. Lalu ada kurang lebih 5.000 pengunjung yang memang kita coba daftarkan Bapak untuk bisa supaya hadir di sini. Bisnis daripada BUMN Startup FB ini ada 5 Bapak intinya. Ada business matching, investor pitching, rapid mentoring startup, dan tentu conference, dan tentu yang bisa kita lihat ada exhibition. Mohon dukungan Bapak dan pemerintah supaya ini bisa menjadi gelombang besar Bapak untuk kemajuan digital ekonomi Indonesia sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi digital di Asia dan dunia dengan potensi pertumbuhan hingga 4.500 triliun rupiah di tahun 2030. BUMN Startup Day merupakan upaya Kementerian BUMN untuk mendukung penciptaan ekosistem yang utuh untuk penguatan talenta digital Nusantara mulai dari tahap ideasi sampai pendampingan ekspansi bisnis. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BUMN Startup Day, marilah kita saksikan bersama video Manifesto BUMN Startup Day. Kita punya visi bersama. Indonesia Emas 2045. Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera. Kita punya modal bonus demografi, potensi, dan daya untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan ekonomi digital Asia dan dunia. Kini, bukan lagi waktunya bermimpi. Mewujudkan visi menjadi realisasi, menjawab panggilan pemimpin negeri untuk masa depan Ibu Pertiwi. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan pada Menteri dan BUMN pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya 2 tahun. Saya meyakini percepatan dalam rangka membangun sebuah masyarakat digital, ekosistem digital ini akan segera bisa kita capai. Kementerian BUMN dan BUMN yang menggerakkan sepertiga ekonomi negeri bertransformasi, berinovasi, dan berkolaborasi membangun ekosistem dan menjadi katalisator agar talenta, startup, dan ekosistem ekonomi digital kita kokoh dan menjadi kekuatan baru Indonesia. Kini dan nanti, kita adalah kekuatan bangsa. Satukan langkah. Ciptakan jutaan talenta digital Nusantara, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan melompat tinggi ke kancah global. BUMN dan startup bermitra, menguatkan kedaulatan digital bangsa, dan menjadikan Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia. BUMN untuk startup Indonesia. Hadirin, boleh kita berikan apresiasi untuk kebangkitan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi peletakan replika kapsul atom sebagai tanda pembukaan BUMN Startup Day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Wamen BUMN, Pak Tiko. Yang saya hormati Gubernur Banten, serta Bupati Tangerang, para Direktur Utama BUMN, para CEO, para co-founder startup, Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan
tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Saat saya bertemu dengan Presiden Putin selama 2,5 jam diskusi, ditambah dengan ketemu dengan Presiden Zelensky 1,5 jam saya berdiskusi, saya menyimpulkan perang tidak akan segera selesai, akan lama. Dan itu berakibat kepada kesulitan-kesulitan yang lain, krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, COVID yang belum pulih, dan akibatnya kita tahu. Sekarang ini baru saja saya dapat angka 19.600 orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan. Tapi itu dunia. Tetapi untuk saudara-saudara, saya melihat ini justru ada peluang, ada opportunity yang bisa dilakukan. Karena ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di Asia Tenggara. Melompat 8 kali lipat dari 2020, kira-kira 632 triliun melompat menjadi 4.531 triliun nanti di 2030. Artinya peluangnya besar sekali. Dan ini adalah kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama yang muda-muda. Karena juga pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai 77%. 77%. Dan penggunaannya 8 jam 36 menit setiap harinya, coba. Besar sekali potensi yang ada. Dan startup Indonesia ini tertinggi ke-6 di dunia. Pertama memang Amerika, India, UK, Kanada, Australia, Indonesia. Nomor 6, ini juga sebuah potensi yang besar yang harus kita kembangkan. Tetapi hati-hati. Dari kategori yang saya lihat memang yang paling besar masih di fintech, 23%. Kemudian retail ada 14%. Padahal tadi kalau kita lihat urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi. Dan itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportunity. Dan agriculture hanya 4%. Hati-hati, ini ada kesempatan besar di situ. Karena di dalam urusan pangan itu ada yang namanya urusan produksi, ada yang namanya urusan distribusi, ada yang namanya urusan pasar. Di sini ada peluangnya semuanya. Urusan distribusi ada, urusan produksinya ada, urusan pasarnya ada, peluang semuanya. Dan yang namanya urusan pangan ini kan tidak hanya urusan beras saja. Komoditas yang lainnya banyak sekali. Sayur pun juga macam-macam jenisnya. Pangan tidak hanya beras. Hati-hati, ada sorghum, ada porang, ada kasava, ada sagu, dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah peluang besar dan target
konsumen, dari petani di ladang, dari nelayan di lautan, sampai masuk melompat ke dapurnya ibu-ibu rumah tangga. Peluangnya sangat besar sekali. Juga urusan kesehatan, krisis kesehatan. Kita melihat juga di situ peluangnya juga sangat besar sekali. Kita ini negara dengan 17.000 pulau, 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Apa yang bisa kita lakukan agar kesehatan kita ini bisa melompat? Telemedicine bisa disambungkan, operasi jarak jauh bisa disambungkan dengan platform, dengan aplikasi. Saya kira. Dan juga yang ketiga, yang selalu ini saya sampaikan, UMKM. UMKM. Hati-hati, kita memiliki 65,4 juta UMKM. Memang masih banyak persoalan, urusan kemasan, urusan kualitas produksi, urusan kapasitas produksi, tetapi di situ baru 19 juta yang masuk ke platform digital. Sehingga masih ada ruang yang sangat besar untuk bisa kita kerjakan di sana. Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa. Yang kedua juga karena kehabisan dana. Ini nanti fungsinya venture capital, fungsinya BUMN, agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka BUMN Startup Day tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, kami undang ke atas panggung kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Banten, dan Wakil Menteri BUMN 2. Hadirin sekalian, dengan demikian BUMN Startup Day tahun 2022 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hasanuddin Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan,
sehingga kami dapat hadir bersama dalam pembukaan BUMN Startup Day 2022. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, membawa banyak keberkahan, diliputi rahmat, dinaungi taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kearifan. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, satukanlah hati kami, luruskanlah niat kami, padukanlah langkah kolaborasi dan sinergi kami, agar kegiatan ini menjadi manfaat bagi para pelaku usaha rintisan dalam menumbuh kembangkan bisnisnya, berinovasi demi pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadikanlah momen ini ya Allah sebagai pembangkit dan penggugah semangat kami dalam berkontribusi membangun tanah air tercinta agar Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan BUMN Startup Day tahun 2022 pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.